wa barakatan fil rizqi qabla al-maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma inna yudhum nar wa lafan dal hisab wa nabatat hadisan qabla innaka tawwab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad laqad hillati adrikna ya Rasulullah bi syafa'ah Rasulullah rahmatan lil alamin fi Allah subhanahu wa ta'ala. Kulum hadirin fi majlis insyaallah alhamdulillah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi asyir wa la tu'asyir, rabbi tamim mukammil bil khair, hasbi Allah ni'mal wakil. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, mustajib doa ya Allah, berkat ya Allah, berkat ya Rasulullah. Subhana rabbika izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Li hormati liman hadir fi hajjal majlis, yang saya hormati seluruh para hadirin hadirat. Hadiratnya tidak ada ya. Perempuan aja, tidak ada ya, hadir laki-laki semua nih, kaum Adam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaikum insyaallah minas samai ilal ardi. Kemudian dihormati Syekh Habib Abah Habib Alwi Al-Habsi atau Habib Alwi Ibnu Ali Al-Habsi Al-Hasan Al-Habsi ya. Beliau adalah anak daripada Habib Ali. Habib Ali itu bersama Habib Anis ya kemarin ya, bersama Habib Anis di Sekumpul Martapura. Habib Ali termasuk salah seorang guru daripada Abah Guru Sekumpul. Mudah-mudahan kehadiran beliau memberikan berkah kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Dan kepada Buyut Habib Hamid Bahasim Basiri, Habib Abdul Qadir Al-Habsi, anak daripada Habib Alwi. Karena Habib Alwi ini, beliau ini punya istri Habiblah Bahasim, cucunya dari Bahasim Kubah Basiri yang sering dijarahi orang. Itu buyutnya ini. Jadi muhasidin pina sebelah-sebelah pina nang kaya Habib, seperti Habib Bahasim. Kalau pernah melihat di foto. Yang saya hormati juga Guru Mulyadi kah? Siapa itu? Guru Mulyadi ya. Alhamdulillah Ustadz Mulyadi dapat juga hadir di jamaah kita sekalian. Mudah-mudahan berkah dan kasih sayang Allah. Itu Guru Jainal Arifin datang. Nah, ada ngisidin dulu. Nah, Guru Kiai Haji Jainal Arifin. Nah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Ini berkah bila beliau ada nih. Nah, mudahan kada hujan dulu lah. Kayak ditunda-tunda hujan dulu. Duduk silakan. Guru, silakan guru, duduk. Aja nak duduk kita kah kata Bapak. Basulun kita boleh juga. Nah, salam dulu biar nah ulun. Minta reda ulun lah. Reda. Ya, silakan. Ya ulai, silakan. Kita hidupkan malam ini dengan malam yang penuh keberkahan. Ulun mulailah. Oke. Tadi lagu Jainal Ambia Jisidin salawatnya. Paina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani. Minggu kemarin Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani mengisahkan tentang hidup itu, bagaimana cara hidup itu tidak dipandang apakah orang alim ataukah orang jaba, apakah orang baru belajar agama Islam, apakah dia ahli maksiat, masih ahli maksiat tapi dia mukmin, dia mengakui masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diajarkan beliau untuk mengenali tentang kadar ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam alam kehidupan ini, termasuk dirinya dan sekelilingnya adalah takdir. Di dalam takdir itu, apa itu takdir? Itu minggu-minggu sebelum sudah saya jelaskan. Apa itu qadar sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Di dalam kadar Allah itu hampir semuanya, ternyata semuanya, bahkan semuanya di dalam takdir Allah, ketentuan Allah itu semuanya ternyata berisikan rahmat.
berisikan rahmat. Nah, kayak apa pulang? Jadi bagaimana kita melihat, memandang suhud itu cara pandang kita terhadap lingkungan dan kehidupan kita selalu rahmat. Melihat istri kita rahmat, melihat alam sekeliling rahmat, melihat katak berjalan rahmat, melihat ular berjalan melingkar-lingkar adalah rahmat, air yang kita minum adalah rahmat, kehidupan kita rahmat, diri kita rahmat, mata kita rahmat, telinga kita rahmat, kaki kita rahmat, semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dianjurkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka jadilah engkau Abdul Qadir, menjadi hamba yang di bawah naungan hamba Allah yang maha kuasa kudrat, yang memiliki kekuasaan yang maha tertinggi. Nah, dampak orang yang seperti itu, efeknya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang itu masuk dalam kategori aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau pian kawan kayak itu, kawan seperti tadi, pian sudah masuk di ranking aulia Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan makom khawas. Makom yang kedua setelah makam awam, makom khawas. Jangan merasa damai hati bila pian berada di makom awam. Jangan berbangga diri di makom awam. Masuklah pian ke ranking kedua, makam khawas. Subhanallah. Nah, itu makam khawas. Bagaimana orang di makam khawas? Hunalika wilayatu lillahil haq. Itulah wilayah kewalian seseorang. Nah, pada saat orang seperti itu sudah, maka yang terjadi nanti wa yuharriku muntaqatihim fid dunya, maka mereka akan merubah dunia. Merubah dunia. Kita kemarin memandang rahmat. Sekarang kita buktikan bagaimana merubah dunia. Dunia itu bisa berubah hanya melewati alam ruh. Dunia bisa berubah hanya melewati alam kekuatan suhud pian semua. Suhud cara pandang. Kalau pian semua memandang rahmat. Pertanyaannya dampak pertama dulu. Kalau semua orang memandang rahmah, adalah lagi yang berkelahi? Adakah lagi manusia yang bersombong-sombong? Dirinya rahmat, lingkungannya rahmat. Pak Jena, Guru Jena ini juga rahmat. Bisa lah berkelahi lagi. Suami istri kalau sama-sama memandang rahmat, bagaimana? Damai. Nah, itu dampak pertama. Kalau semua orang memandang hidup ini rahmah, maka tidak ada lagi pertengkaran manusia. Kehidupan dunia ini adalah damai. Itu adalah surga nanti di akhirat kelak. Berarti kita memboyong surga ke dunia ini. Kita boyong inti sari surga itu ke dalam dunia ini, meskipun hanya setitik saja. Itu dampak pertama. Karamah yang kedua bagi pribadi-pribadi yang sudah bisa memandang suhud ramah, otomatis nanti di sekelilingnya menjadi baik. Anak pian, kalau pian pandang dia adalah rahmat Allah, otomatis nanti dia berubah yang nakal jadi baik. Yang tidak mau sholat, nanti pian pandang aja sebagai rahmat, pian akan menjadikan dia nanti rajin sholatnya. Munkar tapi berduit pang guru jar anak ulun. Pandang saja, insya Allah nanti dia mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita semua, tahukah Anda, Nabi SAW diboyong Allah ke dunia ini hanya satu kalimat, rahmatan lil alamin. Bila pian kau memandang semua itu, itulah pian namanya bersatu dengan Nur Muhammad. Hakikat makna yang pertama ya, dari Nur Muhammad itu adalah rahmah. Subhanallah. Makanya kita tadi membaca maulid, ada qorinya bagus melantunkan. Kita mungkin tidak tahu artinya, tapi menetes air mata kita tetes. Betapa sayang kita dengan Nabi, betapa rindu kita dengan Nabi, merasa ingin mendekat beliau. Kenapa jadi begitu? Padahal bahasa Arab. Padahal bahasa Arab kan? Mungkin diantara kita banyak tidak tahu artinya, tapi terasa hadir Nabi SAW. Masya Allah. Tanpa sadar kita menyatu dengan diri pribadi Nabi SAW, melewati silah yang dinamakan dengan rahmah.
rahmah. Nah, pahamlah. Pian anak menyatu lo Nabi lah. Mau siapa anak menyatu lo Nabi? Nah, bingung nih menyatu, kenapa? Biar aja kada paham, ada apa-apa, tidak apa-apa. Jamin tidak akan menjadikan pian gila. Bisa gila, gilanya cinta dengan Nabi. Cinta timbul pian. Bersatu dengan Nabi itu silahnya apa itu guru? Rahmah guru lah. Nah, rahmah. Guru ini ketujuh lon rahmah. Ya kalau guru lah. Rahmat tuh dasar nyaman guru lah. Nah, nyamannya Sidin. Tuh tahu banget Sidin teh. Kada usah bekesakin dulu lah, kada tapi ngalih juga nih. Lain nang pina berat bana nanti kita bekesah. Yang lah bila sudah pina berat bana pina bingung nanti bekesah kita. Ya kalau Habib Kadir nih. Maka berubah ndak dunia? Berubah ndak dunia? Dunia di sekeliling pian tadi karena pian memandang istri pian, anak pian, kehidupan pian, lingkungan pian rahmah, maka yang datang nanti rahmat aja, berubahlah menjadi rahmat, merubah dunia sudah. Dalam konteks yang lebih luas, Nabi SAW kedatangannya di dunia sebagai rahmat, merubah dunia enggak? Merubah dunia, Biblah? Yakin, Biblah? Merubah dunia enggak? Betul. Inilah perlu kita ketahui, bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah, tapi juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ada makna di situ. Muhammad sebagai perubah kehidupan dunia ini. Arab jahiliyah dulu tidak tahu ibu tiri atau apa, tidak tahu anak dibunuh, tidak tahu urusan. Kalau dulu kalau ada orang pintar, perempuan ini disuruhnya untuk datang ke tempat laki-laki itu. Misalnya nih guru Kiai Guru Arif ini pintar orangnya. Yuk orang nih se-RT-an di mana-mana membawa anaknya, disuruhnya berhubungan lawan guru. Sampai riut ke gurunya kada tahu. Nang penting dapat keturunan nanti. Wah, kata orang jahiliyah. Kawin enggak ada. Kayak kucing aja lagi. Jahiliyah dirubah oleh Nabi. Zaman perbudakan mulai dirubah oleh Nabi sedikit demi sedikit. Perubahan luar biasa. Peperangan dulu hanyalah untuk kesombongan para suku-suku saja. Di zaman Nabi, ketika Nabi datang ke Madinah, yang kita baca itu, ya Rafi asani wa daraji ya Rasulullah. Beliau datang hadir. Kenapa? Karena beliau akan merubah kota Yasrib menjadi Madinah, mudun yang penuh perkotaan peradaban, dengan membawa apa? Rahmah. Nah, ini rahasia rahmah. Jadi rahmah adalah silah. Silah itu artinya hubungan. Disitulah pian menemukan yang disebut dengan Nur Muhammad. Lah, Nur Muhammad. Itu Nur Muhammad yang pertama dulu. Maka kama tantikul jawari goda yaumal qiyamah yantikuhumullah azza wa jalla ajali yantiku kulanatik. Maka sebagaimana nanti akan terjadi pada jiwa pian-pian semua sudah memandang suhud rahmah itu, maka jadilah nanti anggota tubuh kita tanpa sadar mengekspresikan, mengeluarkan yang terlahir dari perilaku kita, jawarih kita, tubuh kita. Jawarih itu tubuh kita. Ialah jawarih yang penuh rahmat kepada orang lain. Ya kalau Pak Gus lalu ingin berbuat berbaik. Tidak disuruh ingin berbuat baik. Tidak disuruh ingin berbuat baik. Kenapa jadi berbuat baik? Merasa sudah diawasi oleh Allah diri. Merasa si diri diawasi oleh Allah. Yang di dalam kitab Sirrul Asrar kemarin muraqabah. Muraqabah artinya merasa diawasi oleh Allah. Tanpa sadar timbul sendiri. Makanya kata saya, kehebatan daripada karamah Syekh Abdul Qadir Jalani ini mampu merubah metode. Begini, pian pemarah, susah ndak dihilangkan sifat pemarah itu dalam diri? Susah, sulit. Baca kitab Ihya Ulumuddin, juz 3, juz 4, bagaimana cara hidup sabar, bagaimana menghindarkan godok pemarah, bagaimana menghilangkan sifat adu domba, namimah, bagaimana menghilangkan sifat riya, ujub.
Susahnya bukan main. Orang kalau yang namanya mengakui diri, makin beralim, makin berilmu, dia makin kalau ini makin makin sombong. Susahnya bukan main. Itulah kebiasaan manusia. Jadi kalau ada orang alim sombong itu wajar, Bibay. Tapi wajar yang salah. Maka sifat-sifat itu memang susah dibuang. Pian tidak akan bisa menghilangkan sifat ria, takabur, sombong, angkuh. Itu tidak akan pernah bisa tanpa melewati jalan panah namanya. Panah itu diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dengan memahami suhud rahmah. Otomatis dengan memandang rahmat pada diri maupun orang lain, hilanglah, gugurlah, jatuhlah, berlebur dirilah, jatuhlah semua kesombongan, keangkuhan, rasa lebih baik dari orang lain, takabur, sombong hilang, suka mencela orang akan hilang, jatuh semuanya. Sifat-sifat buruk yang 60 sifat buruk itu yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin itu hancur, lebur, gugur, jatuh. Kalau pian hanya dengan memandang rahmah. Subhanallah. Hebat kada? Begitu pian mampu merubah rahmah itu, kata Allah, maka nanti akan timbul ketika engkau berkata yantakihumullahu azza wa jalla allazi yantiku kullan natik, akan berbicara Allah kepadanya, maka dia pun berbicara kepada orang lain sebagaimana Allah berbicara kepada dirinya. Subhanallah. Kayak apa Bib? Nyamannya Allah berbicara kepada dirinya, dirinya pun berbicara kepada orang lain sebagaimana Allah berbicara terhadap dirinya. Pernahlah mendengar suara Allah? Nah, ayat Al-Quran suara Allah adakah? Lain. Itu kalam Allah. Ya Allah lah. Kalau ada orang mengaji, itu suara Allah jar. Nah, Allah itu bila harfin wala sautin. Allah itu tidak ada huruf, tidak ada suara. Kalau ada suara Allah berarti batil, berarti tidak mungkin, karena Allah berarti sama dengan makhluk. Karena itu Allah berfirman kepada para nabi, Nabi Muhammad, bila harfin wala sautin, tidak ada huruf, tidak ada suara, tapi Nabi mengerti. Subhanallah. Nah, ini rahasianya, buka dalam kitab Aqidatul Awam Syekh Ali Marzuki, dan kitab syarahnya Nurul Zolam, kitab Nurul Zolam oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad fi tauhid, dalam ilmu tauhid atau sifat 20 dalam arti makna kalam ialah bila harfin wala sautin, tidak ada huruf, tidak ada suara. Bagaimana itu? Ingin memahami seperti itu, nanti jika Anda sudah sampai pada situ, yaitu suhud rahmat, otomatis nanti perilaku Anda adalah perilaku yang sesuai dengan kehendak Allah. Begitu metodenya. Seperti firman Allah, fa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu. Nah, apa tuh berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu. Subhanallah. Kayak apa tuh? Maka lakukan tadi pandangan suhud rahmat tadi, seterusnya maka nanti Allah akan mengajarkan kepadanya kama yantikul jihadi yuhji lahum asbabin nutki payantikuna. Maka yang terjadi adalah bagaimana dia memandang hidupnya dan di kehidupannya karena sebab-sebab pembicaraannya, atau yang disebut di dalam bahasa agama itu ilham Allah kepada dirinya, dia pun berbicara kepada sesama manusia. Maka yang terjadi itulah pada diri Sayyidina Muhammad. Makanya sampai Nabi itu disebut Allah di dalam Al-Quran, wa ma yantiku anil hawa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak ada yang dikatakannya kecuali wahyu kepadanya. Nah, seorang aulia Allah, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, begitu juga.
Tidak ada yang dikatakannya melainkan karena didasarkan ilham Allah pada dirinya. Nah, itu bahasanya mudah, ilham. Bahasa agama ilham. Cuma ilhamnya arifin. Kayak guru arifin. Nah, ya kalau arifin ini kuitan sidin hebat mengenai sidin arifin. Arifin itu al-arif billah artinya. Nah, al-arif billah, arifin itu apa guru artinya? Bijaksana lah, bijaksana, ahli kebijaksanaan, wisdom. Nah, ini bahasa Yunaninya wisdom. Arif billah, orang yang sudah arif billah. Nah, orang arif billah itu seperti, maka perkataannya didasarkan kepada ilham, kepada kehidupan. Enaklah. Kalau tidak didasarkan ilham lalu membunguli orang aja gawian. Din, ada orang bekesa sedikit biblah supaya raminah, supaya jangan tegang. Ada orang di kos, dua orang di kos. Yang sikong ini yang satu ini membikin di kamarnya itu wallpaper tahu ya Kak? Wallpaper. Dinding, hiasan dinding. Ini kurang sintak, kurang surung, kurang sintak ngarannya nih kisahnya. Gara-gara tadi itu karena tidak jujur. Rupanya masang wallpaper bagus, rupanya pas ada teman kos di sebelahnya melihat, wah bagus saja. Berapa gulung ikam nukar wallpaper itu? Jar anak beli 10 gulung ya. Jarang yang kawan di kosnya sudah rupanya si Udin yang di sebelah kosnya nih kepingin juga hendak, lalu beli juga wallpaper 10 gulung. Pasang, kamarnya sama aja antara kamar satu dengan kamar temannya itu sama, karena di kos tuh biasanya kamarnya sama. Pas dipasang labihan 2 gulung 8 gulung ya sekalinya. Oh, marah lah Udin nih. Marah lawan kawannya itu. Sebut aja Pak Im nama temannya itu. Pak Im, ikam, ini kenapa? Kamu itu kenapa? Ya bahasa Indonesia kayak itu nah. Kamu itu kenapa Pak Im? Kenapa sih Pak Im? Ikam, Anda menyatakan kemarin bahwa kamar ikam ini cukup 10 gulung. Kenapa aku beli 10 gulung lebihan 2? Jakanya padahal malah 1 gulung ini berapa harganya? 150.000 kali 2 berapa? 300.000 rugi aku. Jakanya ikam memadahkan 8 gulungnya cukup pas, kada lebihan. Jadi apa jersi Pak Im nih? Situ betakun apa gerang ya? Bertanya apa gerang? Berapa gulung ikam nukar? Nah, kok sambet 10 gulung? Aku kada tahu ikam hendak memasang yo di kamar ikam. Nah, jar si Udin. Aturannya ikam padahakan takun dengan ko, yalah. Konflik kada tah? Konflik jadinya. Kenapa jadi konflik? Siapa yang salah? Ayo siapa yang salah? Dua-duanya salah lah. Yang satu tidak rinci bertanya, yang satunya tidak juga memerincikan masalahnya, ya kan? Nah, lalu orang yang pakai rahmah bagaimana? Seharusnya si Faim untuk apa ikam? Untuk memasang, aku beli 10 gulung. Ya lah, ternyata dipakai bisa sampai hanya 8 gulung aja, cukup kamar kita ini. Ya kan, 2 gulung kelebihan. Namun kawa atau kari kan apa-apa nah duanya. Jadi sisanya 6 gulung aja lagi ya lah. Nah, itu rahmah jadinya. Itulah kehidupan yang rahmah dalam hidup. Nah, inilah yang dimaksudkan. Maka sampailah orang itu nanti hidupnya ija aradahum li amrin pahaya'ahum lahu arada ayyablughal khalqi bil mudarati wal basyarah lartakabal hujjati alaihim pantikul anbiya wal mursalin. Maka jadilah nanti kehendak mereka itu adalah kehendak Allah. Bila mereka Allah menghendaki mereka nanti menyampaikan hadrat kebaikan kepada manusia, maka mereka pun akan menyampaikan kebaikan kepada manusia dengan basyar, dengan hati nurani basirah mereka. Pernahlah mendengar orang menasihati tapi dari hati nurani. Ada tuan guru berceramah sampai sejam 2 jam. Nang peserta ini mendengar unggut-unggut aja memakai kada. Tapi Mbah Sidin sebatik 2 batik aja memadahi. Kita. Oh, jangan kada ingat sembahyang ya Sidin. Nah, yang tidak mau sholat nih langsung sembahyang. Karena kehendaknya langsung dari iradah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi kun payakun. Noh, ini yang kita cari lah hidup. Sampai nanti mati kita pun tanpa ada paksaan siapa-siapa. Bahkan malaikat Israfil ke Israel kah? Israel tidak bisa memaksa bagaimana caranya. Nah, seperti Nabi. Nabi itu kan tidak bisa dipaksakan. Tidak dipaksakan meninggalnya. Negosiasi lah. Negosiasi. Nah, inilah yang dimaksud bagaimana supaya maka mereka pantikul anbiya wal mursalin, mereka pun berbicara bagaikan para nabi-nabi dan para utusan Allah. Palamma qabadahum ilahi aqamal ulamal umal bi ilmihim payantikuhum bima yuslihu niyabata anhum. Maka jadilah mereka itu dalam genggaman Allah. Pada saatnya Allah membuka hati mereka untuk berbicara kepada mereka, pada manusia, maka jadilah mereka ulama yang beramal-amalnya seikhlas-ikhlasnya hanya karena hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuh kayak Pak caranya. Jadi ulama itu, jadi ulama dalam konteks aulia Allah itu lebih mudah ketimbang jadi ulama beneran ulama. Kayak Pak Bib, jadi Imam Syafi'i kayak Pak. Susahnya bukan main. Yalah, jadi tuan guru 12 ilmu bahasa, ilmu Quran, ilmu hadis, tafsirnya dipelajari, ilmu usul fikih dipelajari, ilmu fikih dipelajari, fikihnya bertingkat-tingkat lagi sampai 7 tingkatan fikih. Bayangkan, lelah enggak? Tapi dengan suhud rahmah, bahkan dengan suhud rahmah ini, memandang rahmah ini, otomatis Allah nanti datang kepada pian, memberi rahmat kasih sayangnya, dan tanpa sadar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah yang 4 kali 5 kali yang ikuti pengajian sini, baru 5 kali atau 4 kali ya. Pak Agus sudah berapa kali Pak Agus? Sudah berapa kali? Sudah mulai berzikir sendiri Pak Agus lah. Nah, alhamdulillah. Nah, Pak Surya sudah, Pak Surya mulai berzikir, Pak Him sudah berzikir. Nah, tanpa dipaksa, otomatis ingat dengan Allah. Dan ingatnya bukan seperti yang biasa. Kalau ingat seperti biasa itu kan kita mengambil tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ingatnya kada keingatan pisang goreng malah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ingatnya di sini adalah memandang sudah pada sifat dan asma Allah. Jadi zikir itu yang tepat itu ialah memandang sifat atau asma Allah, itu paling dekat dah. Tidak ada yang lebih dekat daripada sifat dan asma kecuali dengan zat itu, kecuali sifat dan asma. Kalau pian mengingat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu jauh dengan Allah masih. Yang paling dekat itu adalah sifat atau asma. Nih, sifat. Ini apa sifat? Ini apa namanya nih? Mences. Paling dekat dengan sifatnya apa? Sifat mencesnya apa? Untuk membakar, ya lah. Nah, membakar itu sifat namanya. Oh, bila keingatan keingatan mences, ingat membakar. Bila ingat membakar, ingat mences. Ya lah. Nah, mences ini dekat enggak dengan api? Zatnya api kelak. Nah, dekat enggak? Dekat. Kertas lawan dengan api jauh enggak? Kecuali diparakakan. Didekatkan, ya lah. Maka bila pian ingat dengan sifat atau asma Allah, berarti pian ingat kepada zatnya langsung, sehingga mengenal Allah bukan hanya nama saja lagi. Allah itu kan nama, ya kan Habib? Allah aja. Apa tujuan orang kau jujur aja orang. Ya lah. Nah, palingnya kan ingat. Maka bila mengingat itu, dekatlah pian kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah orang itu diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zikirnya itu. Ingat sifat pian, bila pian itu melihat rahmat itu, nah sudah. Kudrat, ingat kudrat itu sifat enggak? Sifat. Rahmat, Bang. Nama Allah dari kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua-duanya pian sifat dan asma. Separuh kitab amal ma'rifat, separuh kitab durun nafis sudah pian kuasai. Subhanallah. Hah? Apa lagi dah? Tamat dah pian.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah warasatul anbiya. Seyogianya para ulama adalah pewaris para nabi, bukan bakal kalahian. Berdebat. Jangan jadi ulama mengajarkan orang untuk berdebat, jangan, karena berdebat itu jauh dari rahmah. Agama ini bukan untuk perdebatan. Agama ini untuk apa? Ayo, pakai hati nurani, kedamaian, apalagi rahmat, dan masuk surga. Di surga mendapatkan ridho Allah subhanahu. Itu kelak adalah bakalahian, baharatan, bersombong-sombongan, tidak ada kelak. Hidup begitu juga, kita hidup tidak untuk sombong-sombongan. Cari rezeki karena bisa lapar. Andaikan tidak bisa lapar, cari rezekilah kita. Ada. Jadi sadar kita. Orang sadar rahmat inilah min auliya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صل وسلم وبارك عليه وعلى